Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fernisa dengan NIM 230304428. Saya dari Universitas Muhammadiyah Riau, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Dengan berdiri saya di sini membuat tugas video ujian akhir semester yang diisi oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Iqbal Ahmad, SEMM, dengan mata kuliah Pengajar Manajemen. Selamat menyaksikan. Kemudian ada budaya dan gaya manajemen, di mana yaitu salah satu kebiasaan cara hidup dalam kelompok yang terus berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi, yang dimana memiliki karakteristik budaya organisasi, yaitu dari inovasi dan keberanian mengambil resiko, perhatian pada hal-hal yang rinci, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, dan keagresifan. Dan tipe budaya organisasi yaitu terdapat dari adaptability atau budaya penyesuaian, ada budaya pencapaian, dan ada budaya keterlibatan. Kemudian yang terakhir yaitu ada budaya konsistensi, yang dimana fungsi manajemen memiliki planning, yaitu planning adalah bagaimana proses perusahaan mendapatkan tujuan yang diinginkan, dan kemudian menyusun rencana strategi yang diinginkan, dan kemudian menyusun rencana strategi dari pencapaian tujuan tersebut. Kemudian organizing atau fungsi organisasi, yaitu mengalokasi sumber daya, menentukan struktur perusahaan, dan merekrut, dan terakhir yaitu menempatkan tenaga kerja pada posisi yang paling tepat. Ada fungsi pengarahan yang dimana yaitu membimbing, memberi tugas, dan menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. Ada controlling, dan ada gaya manajemen, yang dimana gaya manajemen itu adalah pola perilaku yang digunakan orang ketika memegang posisi terhadap manajemen, yang dimana tipe-tipe gayanya ada gaya authoritative, ada gaya demokratik, ada gaya laissez atau faire, dan hubungan relasi antar budaya organisasi dalam gaya manajemen, yaitu bila kita masuk di ruangan perkantoran atau suatu organisasi, pasti ada di kantor di mana organisasi memiliki pemimpin atau manajer yang berbeda. Fenomena yang ditetapkan sebagai organisasi itu seperti etos kerja atau karyawan, teamwork, kesejukan, ketenangan, dan sikap keramahan. Dan materi yang kedua yaitu tentang kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan legalasi, di mana tujuannya itu mengetahui bahwa struktur organisasi yang dibentuk memiliki konsekuensi dalam proses pencapaian tujuan organisasi tersebut. Kemudian mengetahui konsekuensi utama dari struktur organisasi, mengetahui hal-hal terkait kekuasaan dan kewenangan, mengetahui manfaat dan kendala dalam penyelesaian kewenangan. Pengertian kekuasaan atau power. Power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau mengubah mood orang lain dalam situasi. Kekuasaan dapat berkonotasi positif maupun negatif. Faktor yang mendasari adanya kekuasaan yaitu reward power, sources power, legitimate power, expert power, dan referent power. Wewenang. Adapun pandangan dua selain berwenang mengenai wewenang. Yang pertama, teori formal atau pandangan fisik. Yang kedua yaitu teori penerimaan, yang dimana menyatakan bahwa kunci dasar wewenang ada dalam dipengaruhi influence, bikin yang merubah atau mempengaruhi. Persyaratan agar kewenangan efektif, yaitu bawahan dapat memahami apa yang diinginkan atau dikomunikasikan oleh pemimpin. Pada saat bawahan memutuskan untuk menjalankan tugasnya, diperintahkan atasannya. Yang ketiga yaitu pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, diyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten dengan buku nilai. Bawahan mampu secara mental maupun fisik menjalankan apa yang diperintahkannya. Jenis wewenang yaitu ada kewenangan lini, kewenangan soft, kewenangan force, wewenang. Kemudian ada tanggung jawab atau responsibility, yang dimana dibagi menjadi dua, yaitu kewenangan dan tanggung jawab, kemudian kewenangan dan tanggung jawab, yang dimana masing-masingnya yaitu pertama, manajer yang diberi wewenang menyadari terdapat tanggung jawab dalam setiap wewenang. Kemudian, manajer diberi tanggung jawab menyadari terdapat tanggung jawab dalam setiap wewenang. Kemudian, pelimpahan wewenang, yang dimana
proses pengalihan tugas kepada orang lain atau terdelegasi mekanisme tertentu dalam organisasi. Kemudian, manfaat pelimpahan wewenang, di mana pelimpahan wewenang memungkinkan sebagian atau bahan mempelajari sesuatu yang baru. Kemudian bahwa pelimpahan wewenang mendukung tercapainya keputusan yang baik, dan penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan cepat, sehingga pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana semestinya. Kendala dalam pelimpahan wewenang terdapat kapasitas staf yang terbatas, kurang bertanggung jawabnya atas akibat pelimpahan wewenang. Kunci pelimpahan wewenang agar efektif yaitu dapat dari kepercayaan atasan pada bawahannya, komunikasi terbuka atasan dengan bawahan, kemampuan manajer dalam tujuan organisasi, tuntutan pekerjaan, dan bawahan atasan. Tindakan agar efektif yaitu dapat penentuan hal-hal yang diregulasi, penentuan orang yang layak untuk menerima delegasi, penyediaan sumber daya yang dibutuhkan, pelimpahan tugas yang akan diberikan, intervensi pada saat yang diperlukan. Sentralisasi atau desentralisasi, di mana sentralisasi itu merujuk pada organisasi di mana kepada seluruh tugas, tanggung jawab, dan perintah dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi, kemudian hierarki yang bawahannya menerjemahkan dalam bentuk tidak lanjut dari apa yang telah diputuskan dari hierarki yang tinggi. Desentralisasi yaitu merupakan pelimpahan kewenangan dari hierarki lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah dalam pengambilan keputusan dan penentuan dengan harga bagaimana kegiatan akan dijalankan. Kemudian ada motivasi dan kepemimpinan, yang dimana tujuannya itu mengetahui peran motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi, mengetahui konsep terkait teori motivasi dan kaitan yang berlaku terhadap kerja dan organisasi, mengetahui konsep mengenal kepemimpinan dan kaitannya berlaku manajer. Kemudian ada mengetahui isu-isu komputer seputar motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi dan perusahaan. Konsep penting fungsi pengarahan pada individu yaitu ada motivasi dan kepemimpinan, yang dimana motivasi itu yaitu mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Faktor penentu kinerja yaitu ada motivasi terkait dengan keinginan untuk melakukan pekerjaan, kemudian ada kemampuan yaitu kapabilitas dari tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan, kemudian ada lingkungan pekerjaan di mana sumber daya dan situasi yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Beberapa pendekatan mengenai motivasi yaitu ada pendekatan mendekati dengan Taylor, semakin produktif kerja maka semakin besar intensifnya. Pendekatan relasi manusia dikaitkan dengan konteks sosial. Kemudian ada pendekatan sumber daya manusia dikaitkan dengan fungsi greger manusia. Ada 5 perspektif kontemporer mengenai motivasi, yaitu ada kebutuhan, perspektif keseimbangan dan keadilan, perspektif penghargaan, perspektif penguatan, dan perspektif penyusunan tujuan. Yang dimana perspektif kebutuhan atau mengenai motivasi yaitu terdapat teori hierarki atau kebutuhan, teori hierarki dari Clayton Alderfer, teori 3 kebutuhan dari Atkinson dan MC Cleveland, kemudian ada teori 2 faktor. Yang dimana hierarki kebutuhan terdiri dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan ego, dan aktualisasi diri. Yang dimana kebutuhan itu terdiri dari kebutuhan fisiologis, yang disebut dengan merupakan kebutuhan manusia yang paling dasar. Kemudian ada kebutuhan rasa aman, yang dimana kebutuhan meliputi keamanan, perlindungan dari bahaya, kecelakaan kerja, ataupun kejaminan yang berlangsung. Kemudian ada kebutuhan sosial, yang dimana rasa aman telah terpuaskan rasa aman terpuaskan oleh minimal, maka muncul kebutuhan sosial yang dimana kebutuhan untuk persahabatan, afiliasi dana, interaksi yang lebih erat. Kemudian ada kebutuhan penghargaan, di mana kebutuhan ini untuk dihormati, dihargai sebagai prestasi atas seseorang. Kemudian ada kebutuhan aktualisasi diri, di mana proses pengembangan potensi yang sesungguhnya dari seseorang. Kemudian ada existence, yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, dan urge, resentment, kebutuhan untuk berinteraksi dan sesama. Yang ketiga ada G atau growth, kebutuhan untuk menyalurkan kreativitas dan bersikap produktif.
Yang membedakan teori Maslow dari Hierarchy yaitu Maslow cenderung berpendapat bahwa sekiranya kebutuhan di tingkat atas muncul, maka kebutuhan yang secara hierarki di bawahnya cenderung tidak ada lagi. Kemudian Aldous Huxley berpandangan bahwa sebaliknya, sekira kebutuhan guru tercapai, tidak berarti orang tersebut tidak membutuhkan lagi extension atau relentless. Kemudian ada tiga faktor, tiga teori kebutuhan Atkinson dan McLean, yaitu kebutuhannya merupakan kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk berafiliasi, dan kebutuhan untuk kekuasaan. Need of power, yang dibutuhkan kekuasaan, keinginan seseorang untuk terkait dengan kontrol di lingkungannya. Need for affiliation, kebutuhan melakukan interaksi secara sosial yang dimana dibutuhkan secara cepat, berinteraksi dengan komunikasi secara cepat. Kemudian ada kebutuhan meraih prestasi yang dimana karakteristik orang yang menyukai pekerjaan yang menantang, berisiko, serta menyukai tanggapan atas pekerjaan yang dilakukannya. Terdapat dua faktor dari Herzberg, yaitu pendorong pada kepuasan kerja, ketidakpuasan dalam pekerjaan. Terdapat perspektif keseimbangan dan keadilan mengenai motivasi, yaitu job inputs dan job rewards, yang dimana job inputs meliputi dari usaha, kemampuan, keahlian, loyalitas, waktu, dan kompetensi. Job rewards terdiri dari upah, kepastian, keamanan, benefit, peluang karir, dan status, peluang promosi. Perspektif penghargaan mengenai motivasi terdiri dari 4 asumsi dasar, yaitu perilaku sangat ditentukan oleh kombinasi perilaku di individu dalam organisasi senantiasa ditentukan oleh kesadaran, individu memiliki keragaman kebutuhan, pengharapan, dan tujuan, dan yang terakhir yaitu masing-masing individu cenderung akan berperilaku berdasarkan pilihan alternatif perilaku yang terkait dengan harapan mereka. Terdapat 3 komponen dalam perspektif penghargaan, yaitu pertama, out atau performance, kemudian ada valence, dan yang ketiga ada effort performance expectancy. Kemudian ada problem solving atau decision making, yang dimana menjadi seorang manajer yaitu selaku sosok yang berkecimpung dalam lingkaran manajemen dan sekaligus sebagai pemimpin suatu perusahaan harus memiliki paket yang komplit dalam menjalankan seni kepemimpinannya, yang dimana keputusan itu membuat pilihan di antara dua alternatif ataupun lebih. Pada dasarnya, orang-orang semua tingkatan dan semua kebutuhan organisasi dengan porsi dan kapabilitas masing-masing. Kemudian ada 4 gaya dan modal pengambilan keputusan, yaitu ada gaya mengarahkan, gaya analitis, gaya konseptual, dan gaya perilaku. Yang dimana ada pun modal dan dari terjemahannya terdapat 2, kuantitatif dan non-kuantitatif. Yang pertama, kuantitatif yaitu operation research. Yang kedua ada program linear, simulasi, probabilitasi, mountain code, antri, dan gaming. Dan non-kuantitatif yaitu terdapat intuisi, fakta-fakta, pengalaman, opini yang dipertimbangkan. Kemudian ada kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi, yang dimana tujuannya itu untuk mengetahui bahwa kelompok dan kerja merupakan bagian penting dalam fungsi penghargaan dan implementasi. Kemudian ada mengetahui bagaimana kelompok kerja yang efektif, ada mengetahui bagaimana mengelola konflik, peran komunikasi yang baik, proses pola komunikasi dalam organisasi, dan manfaat teknologi informasi dalam mendukung komunikasi dalam organisasi. Kemudian ada manajemen konflik, yang dimana konflik sendiri mempunyai arti, yaitu situasi apabila salah satu atau dua belah pihak menunjukkan permusuhan dan menghalangi usaha masing-masing. Yang kedua, ada konflik merupakan suatu bagian alamiah dari suatu proses sosial yang dimana terjadi dalam setiap organisasi. Penyebab konflik itu ada ditentukan oleh atasan atau ada personil yang mempertahankan secara kaku terhadap peraturannya, kemudian ada timbul karena ciri-ciri kepribadian individual. Kemudian kalau penyebab konflik dari organisasi yaitu ada persaingan dalam menggunakan sumber daya ataupun pemberdayaan tujuan antar unit-unit organisasi. Ada penyebab konflik juga dalam organisasi yang teridentifikasi tugas,
perbedaan nilai dan persepsi, dan kekaburan yurisdiksional. Konflik yang terjadi karena aturan yang tidak jelas. Ada masalah status ataupun hambatan komunikasi. Akibat konflik, akibat positifnya yaitu terdapat akibat negatif, yaitu menghambat komunikasi, mengganggu kohesi, dan mengganggu kerjasama. Yang dimana terdapat akibat positif juga, yaitu membuat organisasi tetap hidup dan harmonis, berusaha menyesuaikan dengan lingkungan, dan melakukan adaptasi. Reaksi terhadap konflik ada accommodation, menyesuaikan diri, ada avoidance, yaitu menghindari, dan ada conciliation, yaitu mendamaikan. Reaksi terhadap konflik yaitu ada forcing, di mana maksa atau mendominasi menyangkut penggunaan kekerasan, ancaman, dan taktik penekanan dalam suatu usaha membuat orang tersebut melakukan apa yang dikehendakinya. Mengatasi konflik dapat dengan menyelesaikan suatu konflik, yaitu contohnya dengan menyelesaikan dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik berat ringan atau bobot atau tingkat konflik tersebut, kemampuan campur tangan, dan berusaha mengatasi konflik yang dimunculkan. Mengatasi konflik dapat diatasi dengan rujuk, persuasi, tawar-menawar. Pemecahan masalah terpadu terdapat dalam mengatasi konflik juga, yaitu ada penarikan diri dan pemaksaan dan penekanan. Yang dimana mengatasi konflik yaitu ada arbitrage, yaitu pihak ketiga mendengarkan keluhan pada pihak kedua, yaitu ada penengahnya juga, dan ada konsultasi, yang dimana memperbaiki tujuannya. Jadi, sekian dari video saya. Semoga video tadi dapat bermanfaat. Dan lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.